Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobras, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Kang Aam dan Kang Dedi di channelnya Ngobras, ngobrol bareng sore-sore. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa lah, Kang Dedi yang punya permasalahan ini selalu bermasalah teman-teman. Jadi ya banyak masalah. Jadi ya yang selalu ingin dipecahkan. Silakan Kang Dedi ya. Siapa tahu nih saya punya solusi nih buat permasalahan yang Kang Dedi bawa nih sebagai tukang masalah ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang. Selamat sore nih. Kita jumpa lagi di channel ini. Ini permasalahannya nih, masalah jiwa gotong royong. Jiwa gotong Royong. Ini terutama bagi kita ya, selaku orang kampung, seorang desa. Pada zaman dahulu, kalau saya rasakan ya, waktu kita masih kanak-kanak lah, orang tua kita masih ada, kakek nenek kita masih ada. Di daerah kita terutamanya jiwa gotong royong itu memang tinggi sekali. Tapi sekarang ini di era teknologi yang makin tinggi gitu ya, seolah-olah jiwa gotong royong itu semakin lenyap, semakin hilang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Waktu dulu kakek saya mau membuat rumah. Beliau itu tidak punya uang, tapi bahan alhamdulillah udah cukup. Seluruh warga masyarakat pada waktu itu berbondong-bondong membantu membangun rumah tersebut. Dan ibu-ibu ya, itu laki-laki ya, bapak-bapak, para pemuda juga. Terus ibu-ibunya sama datang berbondong-bondong. Untuk apa? Jadi mereka itu membawa makanan, bahan makanan ya untuk dikonsumsi sebagai suhu orang yang bekerja. Terus sekarang ini kalau saya rasakan, saya perhatikan, kebiasaan itu seolah hilang lah. Jadi orang yang mau membangun rumah itu, warga yang membangun rumah tanpa ada, pertama bahan udah komplit, terus tanpa punya upah yang cukup, tanpa segalanya lah yang menunjang untuk pembangunan rumah tersebut, rasanya tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan yang parahnya, ketika warga mau membangun masjid gitu ya, kadang-kadang sekarang itu jarang itu yang gotong royong dilaksanakan. Cuman yang kerja itu paling tukang, lalen, yang diupahin, dikasih upah itu maksudnya. Tuh gimana menurut Kang permasalahan ini? Apa mungkin jiwa gotong royong pada saat-saat ini bisa dilaksanakan lagi, bisa kembali lagi seperti dulu gitu? Soalnya saya merasa gimana ya, terkenang dengan peristiwa itu waktu itu, semasa kita masih kecil gitu Kang. Barangkali bisa menjelaskan, bisa memberikan solusi gitu ya untuk masalah kebiasaan, bahkan itu menjadi ciri khas orang kampung ya, ciri khas daerah gitu kan. Yang membedakan dengan orang kota itu kan jiwa gotong royongnya, jiwa kebersamaannya. Dan sekarang sedikit demi sedikit mulai terkikis dan bahkan lebih mengemukakan atau lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Jadi prinsip hidup individualis, hidup ya mementingkan diri sendiri ya. Bahkan sesama tetangga pun hampir tidak ada bedanya dengan di kota lah. Ya, kalau dulu kita dari ujung sana sampai ujung sini itu kita kenal. Bahkan bisa dibilang kebersamaan itu sangat kental, sangat kelihatan gitu kan. Bahkan ketika bisa dilihat dari saat kita bikin jalan, bikin masjid, itu akan kompak, bahkan berani berhenti dari pekerjaannya demi mementingkan untuk kepentingan umum. Jadi menyimpan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan bersama, seperti itu. Dan sekarang itu mulai terkikis. Dan kalau secara pribadi saya merasakan hal itu ya,
mulai terasanya itu sejak mulai ada listrik Kang Dedi. Listrik masuk desa ya? Ya, seperti itu. Itu tahun berapa yang? Kurang lebih tahun 91-an ya. 9192 ya. 9192 Betul, itu betul. kalau nggak salah saya. Dan itu mulai masyarakat itu yang pertama lebih mulai berbondong-bondong membeli alat-alat teknologi elektronik ya seperti TV walaupun gitu masih ya. jadul kan. Tapi putih, mulai lebih suka di rumah. ya. Lebih ya ada sedikit lah bahkan bukan sedikit ya, mulai kelihatan perubahannya. Jadi lebih ke arah individualis. Nah, mulai dari sana. Apalagi sekarang dengan banyaknya ya kemajuan teknologi, dan itu sangat menguntungkan sebenarnya kalau kita bisa bisa menggunakannya, karena teknologi itu seperti halnya golok Kang Dedi. Ya, jadi golok itu tergantung dari siapa yang pegang. Kalau golok itu dipegang oleh rampok, oleh begal, tentu saja golok itu akan sangat berbahaya. Nah, begitupun teknologi. Dan ketika golok dipakai oleh orang yang suka mencari kayu bakar, tukang, itu akan sangat bermanfaat. Nah, begitupun teknologi. Jadi bukan masalah teknologinya yang salah, tapi penggunaannya. Karena banyak yang justru merasa terbantu dan semakin mempercepat kemajuan dari cara berpikirnya, cara mengerjakannya dengan bantuan teknologi. Karena memang tujuan teknologi itu untuk meringankan pekerjaan kita kan. Salah satunya bagaimana kita untuk teknik membuat bangunan, menggambar, pengetikan dan lain sebagainya itu sudah dibantu. Bahkan sekarang ini kejadian hari ini bisa ditonton langsung detik ini juga. Itu kan bentuk. Betul. Kalau dulu kan kita untuk mengumumkan mengumumkan suatu kejadian itu kadang-kadang keliling pakai mobil ya, pakai speaker, pakai kohkol ya, kohkol, kentongan kan untuk mengumpulkan. Sekarang kan lain lagi. Terus untuk memberitahukan misalkan kejadian apa terhadap saudara yang jauh kan pakai surat dulu mah ya. Iya, surat. Sekarang mah tinggal bahkan datang langsung walaupun jauh kan, jalinan silaturahmi kan semakin erat. Walaupun mungkin sekarang secara proses mungkin lebih cepat karena memang hitungan detik sudah nyampe, kabar sudah nyampe. Tapi ya ada satu yang hilang, yaitu silaturahmi. Karena silaturahmi itu kan tidak cukup dengan suara, kita juga harus ketemu. Itu salah satunya. Jadi banyak faktor penyebab yang menyebabkan kebiasaan kita gotong royong, kebiasaan kita lebih mengutamakan kebersamaan itu ya karena faktor itu. Dan keduanya untuk yang satu ini ya yang masih hangat di ingatan kita adalah dengan adanya bantuan-bantuan yang tidak merata lah. Bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah kan. Itu akui ataupun tidak sangat berpengaruh. Iya, betul. Kenapa saya sering mendengar, saya sering melihat ada cibiran-cibiran terutama dari orang-orang yang tidak menerima, yang merasa dirinya itu harusnya menerima atau mungkin mentalnya sudah minta gitu ya, walaupun mampu ya merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah atau merasa tersisihkan. Bahkan ya akhirnya ngepek, tidak mau kerja bakti, tidak mau tidak mau gotong royong dengan dalih ya buat apa gotong royong, toh saya nggak kebagian apa-apa. Padahal kan gotong royong sebenarnya terpisah dengan itu kan. Ya, nah itulah salah satunya. Itu ke mental hari ini. Iya, mental. Jadi memang untuk mengembalikan seperti pertanyaan Kang Dedi, memang itu pekerjaannya sangat berat lah untuk mengembalikan seperti dahulu di mana kita bisa mengutamakan gotong royong seperti dulu atau kebersamaan seperti dulu. Karena memang ya dengan adanya kemajuan teknologi yang ya mungkin kurang bisa menyaring ya, ya akibatnya ya seperti ini. Walaupun sebenarnya teknologi bukan harus dijadikan sebagai alasan ya untuk kita untuk kita bisa mengurangi interaksi sesama rekan, sesama teman, saudara, keluarga, tetangga, ya seperti itu. Tetap sajalah. Nah itulah salah satunya, itu menurut pemikiran saya ya seperti itu. Jadi akan sangat sulit lah untuk bisa kembali seperti dulu lagi. Ya mungkin ya kita saja jangan terlalu berpikir lebih jauh ya, atau terlalu jauh. Ya kita coba saja pertahankan di daerah kita, di lingkungan kita, untuk bisa membina masyarakat yang ada di lingkungan kita untuk bisa tetap
seperti dululah mengutamakan kebersamaan. Ya salah satu caranya adalah seringnya kita berkumpul di pengajian, seringnya kita berkumpul di misalkan pos ronda. Terus jangan misalnya gini ya, kita sebagai ketua RT atau ketua RW gitu. Jadi jangan cuma bisa menyuruh, tapi kita harus memberikan contoh, membimbing mereka gitu ya, turun ke lokasi, ke lapangan gitu harusnya. Karena memang harusnya kan bukan enam, tapi hayu. Iya, betul. Jadi bukan silakan, tapi ayo. Kalau ayo kan beda. Iya. Ayo berarti sambil melangkah. Iya. Bukan menyuruh. Betul. Nah, ya. Kebanyakan kan sekarang maaf pejabat kan seperti itu. Seperti gengsi untuk terjun ke lapangan. Jaga image ya. Iya, jaga image. Padahal apakah dengan terjun ke lapangan, dengan ikut bekerja dengan masyarakat, apakah akan merusak ke image? Justru akan memperbaiki. Betul. Kalau menurut saya sih. Iya, saya setuju lah sama ya kan? Iya kan? Nggak mungkin lah. Jadi si A jadi turun derajatnya sebagai pejabat dengan terjun ke masyarakat, ikut gabung dengan masyarakat. Justru dengan terjun ke lapangan, dengan terjun ke masyarakat, justru akan lebih tahu bagaimana sih sebenarnya situasi di lapangan. Kalau misalkan pejabat-pejabat di sana yang punya kebijakan seperti turunnya bantuan-bantuan, terus terjun dulu sebelum menurunkan bantuan, kayaknya tidak akan seperti ini. Iya. Karena memang hanya di atas kertas. Cuman teori ya. Cuman teori. Mereka itu. Teori di lapangan itu kan beda. Beda iya. Iya, karena berdasarkan situasi dan kondisi. Teori dan praktek itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Sama. Teori itu hanya membantu untuk melaksanakan, untuk praktek. Iya. Bukan akan sama. Kita rasakan di sekolah kan teorinya seperti ini. Iya. Kita praktek di lapangan beda. Tidak seperti itu. Iya, tidak seperti di kertas. Di lapangan perlu penyesuaian. Praktek teori itu hanya sebatas batasan-batasan tertentu. Jadi kita nggak ngawur untuk mengerjakan sesuatu. Hanya itu. Prakteknya akan jauh lah dengan ini. Nah begitu pun. Jadi teori di atas kertas dengan di lapangan itu kan berbeda. Kalau misalkan dengan bantuan BLT ini dengan misalkan taruhlah, ya contohnya akan apa? Akan mensejahterakan. Tapi kan kenyataannya di lapangan lain. Ya. Oke lah, tujuannya mungkin bagus kan? untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomian mereka. Tapi kenyataannya di lapangan berbeda dengan teori-teori yang tujuan baik, tapi praktek di lapangan. Nah seperti itulah, itu salah satunya. Ya bukan berarti kita nggak setuju, karena sangat setuju lah karena memang masyarakat lagi membutuhkan. Bukan berarti kita menyindir ke sana kemari ya, bukan. Enggak. Cuman kan melihat kenyataan bahwa dengan turunnya bantuan-bantuan seperti itu, ya gotong royong seperti fokus obrolan kita hari ini ya, kan jadi seperti itu. Jadi masing-masing lah, seolah-olah ada sekat-sekat tertentu, seolah-olah ada kelompok-kelompok tertentu. Seperti itu, kan berbahaya. Jadi yang tadinya mau menjalin persatuan dan kesatuan malah semakin memecah belah. Jadi intinya gini mungkin ya, walaupun memang kita berusaha untuk memulihkan sifat-sifat yang dulu pernah kita alami, yang menjadi ciri khas orang daerah, ciri khas kampung. Rasanya agak susah juga itu ya kan ya. Susah. Kalau misalkan tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak dan sadar diri itu utamanya. Iya, utamanya sadar diri kan. Betul. Ya karena memang sebenarnya kan kalau misalkan setiap orang mau introspeksi gitu kan, mau melihat diri ke dalam diri kita sendiri, ya semuanya tidak akan menyalahkan orang lain. Makanya tidak ada lah resep menyalahkan orang lain. Kan dosa juga tidak bisa diwakili, Kang Adi. Iya. Ya seperti itu. Jadi kesalahan itu seharusnya, ya misalkan kenapa sih ada kejadian seperti ini? Seharusnya kita mungkin kesalahan saya. Kalau setiap orang introspeksi, mengoreksi, mencari kesalahan, tidak akan ada menyalahkan pejabat, tidak akan menyalahkan si A, si B. Jadi semuanya akan apa? Contoh, makanya saya sering dalam obrolan-obrolan, saya mau mencari pejabatnya yang apa? Yang bisa sholat. Betul. Oh semuanya juga bisa sana sholat, ya bisa lah. Cuman mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu kan. Coba di dalam berjamaah contohnya, di dalam berjamaah. Ada enggak imam protes ketika dikasih tahu oleh makmum? Enggak lah. Iya.
Ya ketika melakukan kesalahan, ya kan? Atau ketika wah ini imam ini kurang serak, terus ketika imam rukuk saya mau berdiri, enggak. Ikut ya. Jangan egois ya. Itu kan. Ketika imam mengalami kesalahan, dikasih tahu, dikritik misalkan oleh makmumnya, dia sadar kan. Iya, nah, kritik asal kritik membangun aja iya, gitu ya, seperti kritik itu. Menjatuhkan gitu. Makanya misalkan dalam sholat itu kan ada keterikatan dengan syarat dan sahnya, gitu kan, syarat. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan di dalam hukum kita terikat dengan aturan-aturan, nah itulah di dalam kehidupan. Makanya saya mencari yang bisa sholat. Yeah. Saya mah tidak akan memilih orang yang tidak bisa sholat. Wah, gagabah, jangan cek orang sunama. Kan sok sarolat. Iya, tukang sama ahli itu beda loh. Yes, yang ahli ya. Ya ahli. Yang ahli. Karena dalam prakteknya juga kan apa istilahnya kan mendirikan sholat kan. Bukan melaksanakan sholat. Yang disuruh kita itu mendirikan sholat kan. Yang banyak melaksanakan ya. Yang banyak melaksanakan saat ini. Iya. Gitu. Dan sholat itu jangan sampai salah paham. Dan jangan sampai salah karena memang sholat itu kan tiangnya agama. Masa tiang berdiri sakapung, nangtung sakapung kan? Entah kan? Misalkan saung ini kan tiba-tiba ini malah gak lagi dipakai, saya mau rubuh dulu enggak. Apalagi dipakai buat pencitraan ya, sholat itu ya. Makanya kan apa namanya? Sholat itu jadi tiang kan? Berarti nggak mungkin kan? Misalkan lagi sholat melakukan korupsi nggak mungkin. Lagi sholat melakukan zina nggak mungkin. Tapi antara sholat dengan sholat, makanya mendirikan. Berarti kalau mendirikan ada keterkaitan antara sholat dengan sholat. Iya, nah itu makanya ya harus yang bisa sholat, yang bisa mendirikan sholat. Ya untuk penjabarannya ya silakan. Mungkin mereka lebih tahu kan daripada saya. Ya kan untuk penjabarannya. Makanya kita pilih yang bisa sholat. Yang bisa sholat. Bukan yang ngerjakan sholat, yang sholat pejabat kadang-kadang yang tadinya juga nggak sholat, kalau untuk waktunya pemilihan dia sholat juga. Kadang-kadang berjamaah getol kan. Iya. Gitu. Waktunya jadi, pemilihan. Sudah jadi mah kadang-kadang lupa. Nah, gitu. Kadang-kadang waktunya mau pemilihan jidat dia kan dibikin hitam kan. Iya. Supaya disebut ahli sholat. Nah itu kan. Nah, jadi apa? Jadi kita gak butuh seperti itulah. Jadi makanya kalau orang yang tadi awalnya jadi ahli sholat, yang suka sholat, ya tidak harus dikasih tahu lah mereka harus apa. Iya. Dia bakal tahu kok apa yang harus dikerjakan. Karena orang yang sholat itu kan ya secara tidak langsung tanhane puasa uang. Dengan sholatnya itu akan mencegah perbuatan. Kenapa saya melakukan ini? Wong saya suka sholat. Nah, jadi bukan orang lain yang ngasih tahu kan. Jadi diri kita sendiri. Ya, itu dari dalam. Dia akan introspeksi sendiri. Kebanyakan kan sekarang orang tuh menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Ya, justru itu. Gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing menyalahkan diri pribadi, mengoreksi dulu. Kenapa ada ini? Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul. Ya kan? Misalkan seperti hal sekarang ini. Saya tuh hanya bisa mengurut dada kan. Dengan kejadian masyarakat seperti ini. Kebanyakan dengan adanya bantuan bukan hanya seharusnya kan mendapatkan bantuan itu semakin tentram kan. Tapi ternyata kan kebalikannya. Antar masyarakat tidak harmonis lagi. Betul. Kok jadi gini gitu kok. Dapat uang kok malah jadi ribut. Seharusnya kan aman. Ya kan seperti itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya seperti itu. Karena seperti tadi antara teori dengan praktek di lapangan itu akan berbeda. Tidak sama. Ya. Teori hanya sebatas untuk batasan-batasan. Seperti itu Kang. Jadi takut lebih ngawur lah. Iya, terima kasih lah atas penjelasan. Jadi gitulah teman-teman ya. Kita bukan cek bahasa Sunda mah ngaburakeun cai ka langit Kang, mamatahan naik ka maunya gitu kan. Ya, jadi kita bukan mengasih tahu tapi kita mah hanya ngobrol ungkapan orang gitu enggak ada itu. Ya. Kita mah hanya mengisi lah karena memang kita harus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat seperti tadi kan teknologi seperti walaupun. Iya, jadi kita berusaha sedemikian rupa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Semoga saja apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari hal yang positif kan. Iya, betul. Ya walaupun keterbatasan kita dalam keilmuan, dalam wawasan kita ya. Tapi itulah harapan kita ya.
Baik teman-teman, itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga doanya kita bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi, walaupun hanya di tempat yang seadanya seperti ini. Karena memang kita akan menunjukkan bahwa inilah kita, inilah kampung kita. Ya. Tidak akan menunjukkan sesuatu yang ya bukan bagian dari kita ya kan. Ya. Seperti itu teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.